Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada kita, utamanya kenikmatan taufik, yakni dimudahkan untuk menjalankan ketaatan kepadanya, menjalankan ibadah kebaikan. Karenanya diantaranya adalah kita terus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertafaqquh fiddin, untuk thalabul ilmi, untuk mendatangi majelis ilmi guna mengkaji, mempelajari, memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, untuk menyegarkan agar kita terus semangat istiqomah mencari ilmu. Maka sebelum kita melanjutkan kajian, saya ingin menyampaikan beberapa kalam ulama atau bahkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Memang sangat betul apa yang didhawuhkan oleh beliau para orang-orang alim, beliau para ulama. Mereka berkata bahwa di zaman akhir itu orang bisa istiqomah untuk mengaji. Itu sudah termasuk golongan orang-orang keramat. Orang-orang keramat. Kalau kita kan bayangan keramat itu kan bisa jalan di air, bisa terbang di udara. Sekarang jalan di air ada kapal. Kemudian jalan di udara ada pesawat. Kemudian sepersekian menit sudah bisa melampaui berapa kilometer, sudah ada kereta cepat atau sudah ada transport yang cepat. Zaman akhir itu diterangkan oleh beliau para ulama, berjalan di atas air, bisa terbang di awan, bisa terbang di udara, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk istiqomah mengaji. Istiqomah mengaji loh, bukan pengajian. Artinya bukan ngaji musiman. Kalau ngaji musiman rame. Kalau ngaji musiman itu artinya setahun sekali, maulidan, apalagi Isra Mi'raj, terus nuzul Quran, yang modelnya setahun sekali itu rame. Terus sedemikian rupa dipersiapkan, ada panitianya, penggalangan dana, susunan acaranya, kan gitu. Tapi bukan itu. Yang diutamakan oleh Rasulullah SAW itu bukan yang pengajian model seperti itu. Itu perlu untuk penyegaran, perlu juga baik, positif. Tapi yang lebih utama adalah ngaji. Ada istilah ngaji, ada istilah pengajian. Kalau ngaji itu rutin, setiap hari, setiap sepekan sekali, step by step. Bahasanya Syekh Hinam Zubair itu adalah, kalau ingin tahu paham agama dengan betul itu ngaji, bukan pengajian. Kalau pengajian itu nyupport, memotivasi dalam kebaikan untuk melakukan kebaikan. Kalau ingin memahami itu ngaji, atau bahasanya adalah kajian kalau bahasa Indonesia. Oleh karena itu banyak sekali keterangan-keterangan dari hadis, keterangan-keterangan dari athar maupun ulama yang benar-benar menyupport supaya kita itu untuk terus mengaji. Bahkan Al-Quran pun juga banyak. Qul, katakanlah, hal yastawil ladzi ya'lamuna wa la ya'lamun, atau kama. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ya, enggak begitu hafal ayatnya, tapi itu intinya. Banyak sekali
motivasi untuk berangkat ngaji. Marhaban bi wasiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir di majlisil ilmi di Mushola Nurul Falah ini senantiasa disambut oleh Rasulullah. Senantiasa disambut oleh beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi wasiati Rasulullah. Yakni wasiat utamanya Rasulullah itu kepada umatnya adalah disuruh untuk terus mempelajari ilmu-ilmu agama. Apalagi di zaman akhir yang paling utama itu adalah mempelajari ilmu-ilmunya Allah. Karena serba membingungkan di zaman akhir ini. Tapi kita harus hati-hati juga. Mempelajarinya kepada siapa, sanadnya itu harus jelas, nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah banyak sekali dawuhnya. Suatu saat beliau Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada salah satu sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud, atau namanya adalah Abdullah bin Mas'ud, termasuk Abadilah. Abadilah itu sahabat-sahabat yang namanya Abdullah. Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar Abdullah bin Umar. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Pokoknya yang kemudian Ibnu itu yang diawali dengan Abdullah itu termasuk Abadilah. Suatu saat Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya Ibnu Mas'ud, dulu suka saatan fi majlisil ilmi, la tamusu kullaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi al-firaqah." Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sebentar saja di majelis ilmu, yakni suatu majelis yang mengkaji ilmu-ilmunya Allah, sebentar saja. La tamusu kullaman wa la taktubu harfan, meskipun kamu tidak menyentuh sama sekali pulpen. Kamu tidak menulis sama sekali ilmu yang diterangkan, cuma ngaji kuping. Tapi niatnya benar-benar ngaji. Khairul laka min itqi al-firaqah. Itu lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Di zaman dulu, 1 budak aja kita belum tentu mampu. Ini 1000 budak. Jadi setiap kita ngaji, duduk, meskipun tidak ada yang ditulis, meskipun tidak menyentuh atau memegang pulpen, itu lebih baik dari sedekah berupa memerdekakan 1000 budak. Setiap hadir di majlisil ilmu. Makanya saya usahakan setiap ngaji itu saya sinau dulu, mutolaah dulu, belajar dulu. Dari dulu guru-guru saya mungkin gimana. Karena supaya nyambung. Sampean melihat saya seperti kemudian saya melihat guru saya melihat gurunya lagi sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dilanjutkan, wa nadhuruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta bi fisabilillah. Kamu melihat wajahnya orang yang berilmu, indah-indah saya lah, umpama saya lah. Gaya-gayanya kan gitu gaya-gayanya kan berilmu sidik-sidik, cuma secuil kan enggak masalah, indah-indah gitu. Itu lebih baik daripada kamu sedekah 1000 jaran, 1000 kuda, jaran ini kuda. 1000 kuda untuk sabilillah. Melihat nyong itu lebih baik, tapi melihatnya itu karena ilmunya, jangan karena apa-apanya. Meskipun kan indah-indahnya kan sedikit, ilmu kan nggak masalah, kan gitu kan Bu. Setidaknya saya bisa memuroti atau memaknaikan lumayan punya sedikit ilmu. Itu lebih baik, lebih bagus daripada sedekah 1000 kuda fisabilillah. Zaman dulu, zaman untuk berjihad dan mempersiapkan peralatan, sarana prasarana perang. Ayo siapa yang mau ikut nyumbang jihad fisabilillah? Kita itu memandang orang yang berilmu itu lebih utama daripada bersedekah 1000 kuda. Wassalamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanah.
kita salam, apalagi terus kemudian musofahah. Kali itu nggak usah musofahah dengan yang bukan sama-sama perempuannya. Kalau ibu diajari ustadzah silakan salaman. Jadi kalau ya nggak perlu, cukup salam biasa, assalamualaikum. Itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ibu tadi udah salam apa belum? Assalamualaikum. Udah belum? Belum ya? Oh sama ibu udah. Tapi kan ini wassalamuka alal alim. Berarti masuk ke assalamualaikum kan gitu. Jadi nggak apa-apa. Sudah tak jawab waalaikumsalam. Ini nggak bain-bain ini, nggak rendahan ini, nggak bain-bain, nggak rendahan ini. Sampai di situ segitunya loh Rasulullah supaya kita termotivasi. Wes ora usah nggo pulpen rapopo. Oh nggak usah nulis, nggak masalah. Itu daripada kue sedekah segitu banyak itu lebih baik. Nah, ini bukan berarti nggak usah sedekah. Sedekah ya sedekah, tapi hadir ilmu juga penting. Terus kemudian man tafaqwa fi dinillahi azza wa jalla tafahullahu ma'hamma wa razaq min hasulil nasib. Barang siapa belajar ilmunya Allah, agamanya Allah, kafahullahu ma'hamahu. Allah pasti mencukupi kebutuhan pentingnya, pasti. Mempunyai keinginan yang penting apa, hajat penting apa, pasti dipenuhi oleh Allah. Dimudahkan jalannya, dikasih solusi. Tapi bukan berarti kemudian seperti ngajinya itu seperti apa ya, mot-motan itu apa namanya, mot-motan itu kambuh-kambuhan. Memang ada tes-tesannya. Lagi semangat tiba-tiba hujan, lagi semangat tiba-tiba ada apa gitu sih. Memang ada tes-tesannya. Tapi ketika kita ingat, wah itu tes-tesan, harus berangkat ini. Kan gini, sejauh mana kita berkorban, yang kita harapkan dari pengorbanan itu pasti akan diberikan. Lagi dikit-dikit ceret, aduh hujan males. Padahal hujannya sudah reda. Udah, saya berangkat reda. Tapi nyatanya aduh sudah terlanjur selimutan. Memang seperti itu. Abahnya kiai saya itu namanya Syekh Abdul Rahim bin Ahmad itu, sebelum beliau memang banyak yang ngaji. Beliau itu sekalipun yang datang itu satu orang. Beliau pada waktu itu ngaji, kalau nggak salah ngaji Bukhari, hadis. Satu orang itu seperti semangatnya itu seperti ngaji kepada ratusan orang. Membuktikan keikhlasan beliau dalam mengaji. Saya mau meniru seperti itu. Saya ngaji itu berapapun, 100, 200, 300 ya semangat gitu aja. Yang ngaji meskipun ibu-ibu cuma satu, istrinya Pak Hari atau istrinya Mas Budi atau istrinya Pak Ustadz Isan atau siapapun yang hadir, ini berapa orang nih ibu ini? 30? 50? Ibu, malaikat rokib, ate, dua-dua kan itu banyak itu. Jadi orang yang senang ngaji pasti keinginan pentingnya, hajat pentingnya, nafkah anak, nyangoni anak, pasti dicukupi Allah. Terus gak usah amin-aminan, pasti Bu. Nah amin kan masih berharap. Ini yang janji kok, Rasulullah gak mungkin berbohong kok. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu urusan Allah, gak usah kamu matematika. Matematika itu pakai matematikanya Allah. Tapi ini harus yakin. Setiap ada fadilah, keutamaan itu sejauh mana keyakinan kita. Jangan cuma tenang pura. Rasulullah kok tenang pura. Ini bukan omongan saya, tetapi hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha takaffalu litalibil ilmi birizqihi. Sesungguhnya Allah menanggung rizkinya orang yang ngaji, orang yang mencari ilmu. Memang benar semua itu sudah dikasih rizki. Maksudnya ini di mana? Allah mudahkan. Allah mudahkan. Ini nggak harus di pondok.
nggak harus nyantri di asrama bener-bener pondok enggak, tetapi kita hidup di masyarakat, kita punya rutinitas pekanan atau hari apa tertentu untuk terus mentaklukkan, mengkaitkan diri kita untuk senantiasa istiqomah mengaji, kecuali ada udur, benar-benar udur. Karena innallaha takaffala li thalibil ilmi birizqihi. Kalau memang nggak neko-neko, yakin dimudahkan di sini. Bahwa anaknya 2, 3, 10 umpama sudah terlanjur anaknya 10 umpama, sudah terlanjur. Bukan kemudian target 10 anak, sudah terlanjur. Dicukupi oleh Allah. Jadi ada semua fadilah. Dalam hal kita mengaji, kita datang ke majelis ilmu. Bahkan diterangkan semua alam raya ini pasti mendoakan, memohonkan ampun kepada orang-orang yang mau mengaji. Tidak hanya pada waktu mereka hidup, sampai mereka pun wafat, tetap didoakan ila pengadilan akhirat. Tapi syaratnya tadi, ngefan pada ngaji. Ngefan itu yakni punya ikatan untuk ngaji, bukan musiman ngaji. Gitu, bukan musiman ngaji. Cuma contohnya gini, saya ini memang saya taklukan ikut majelis ilmu di apalah ini, terkait apalah ini, kajian fikih, punya takluk. Itu baru dikatakan benar-benar thalibul ilmi, atau ngaji apalagi yang di sini satu pagi atau dimanapun punya. Jadi enggak terus kemudian ngot-ngotan. Tahu ngot-ngotan Bu ya? Nunggu enak aja lah. Kok nunggu enak? Dipaksa. Nunggu enak aja, nanti ya 1-2 kali kendor lagi. Saat lagi 1-2 kali kendor lagi, tiba-tiba suka katam kan gitu. Jadi ayo kita terus mengaji, paham nggak paham berangkat ngaji, ngantuk nggak ngantuk berangkat ngaji. Nggak dilarang tidur, boleh tidur tapi kok normal. Mas sebentar kok tidur. Baik, kita lanjutkan kajian. Soalnya kemarin ada yang request. Salah satu jamaah Ustaz kasih semangat supaya semangat ngaji. Oke, siap. Banyak semangatnya Rasulullah untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan terkait di sholat Jumat yang terakhir, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa hay'atuha arba'u khisalin al-ghuslu wa tanziful jasadi wa lubsus siyabil bidhi wa akhdhu dhufri wa tatayyub wa yustahabbul insad fi waqtil khutbah wa man dakhala wal imamu yaktubu shalla rak'ataini khafifataini summa yadris. Sunnah hay'ah di dalam praktek sholat Jumat itu ada 4 yang disebutkan di sini. Yang pertama mandi untuk Jumatan, yang kedua membersihkan badan, yang ketiga memakai baju putih, yang keempat memotong kuku dan memakai wangi-wangian, itu jadi 1. Dan kemudian wa yustahabbul insatu fi waqtil khutbah, disunahkan untuk mendengarkan dengan seksama pada waktu khutbahnya khatib. Dan barang siapa masuk dalam Jumatan sementara imam sudah khutbah, khatib sudah khutbah, maka diperbolehkan, yakni juga tetap sunnah, sholat 2 rakaat secara singkat baru dia duduk. Sholat 2 rakaat tersebut kalau dia di dalam masjid berarti sholat diniatkan sholat tahiyatul masjid plus qobliyah Jumat. Kalau dia di luar masjid maka cukup niatnya sholat qobliyah Jumat. Yakni banyak sekali sunnah-sunnah hay'ah. Sunnah-sunnah hay'ah itu ya sunnah-sunnah tambahan untuk menghias ibadah kita supaya lebih elok dan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya gini, ada perkara yang wajib, ada perkara yang sunnah. Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa ta'ala kan gini, kalau perkara wajib
itu untuk mendekatkan seorang hamba kepadaku. Seorang hamba kok bisa melaksanakan perkara yang diwajibkan Allah, maka hamba tersebut semakin dekat kepadaku. Tapi belum tentu mendapatkan mahabbah, belum tentu mendapatkan cinta dari Allah, cuma dekat. Kan kita kan tahu, belum tentu yang dekat itu kita cintai, betul nggak? Betul nggak? Belum tentu yang dekat, contoh suami ibu cintai, belum tentu kan? Belum tentu kan? Kadang suaminya nggak begitu dicintai, lebih mencintai anaknya. Nah, kadang contoh seperti itu. Atau ada bos punya karyawan, punya sekretaris pribadi, belum tentu senang sama sekretaris, dia cuma profesional aja, dia dekat. Seorang hambanya hadis kunci, jelas sering. Sofi, ketika seorang hamba kok terus kemudian mampu menjalankan kewajiban, maka dia semakin dekat kepada Allah. Dekat saja. Terus kemudian jikalau seorang hamba itu bisa menambah dari kewajiban tersebut berupa banyak kesunahan. Artinya sesuatu yang tidak wajib tetapi dianjurkan untuk dilaksanakan. Terus mulazamah, dia ngefan, dia muhibbin, dia senang untuk menjalankan kesunahan-kesunahannya Allah, Rasulullah, maka dia akan hatta uhibbahu, sampai terus kemudian aku mencintai hamba tersebut. Itu. Jadi kita mendapatkan mahabbah dari Allah itu lewat memperbanyak sunnah. Kalau kita menjalankan kewajiban itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya dapat mahabbahnya itu kita dengan memperbanyak sunnah. Kalau orang sudah mendapatkan mahabbahnya Allah, ini pasti terarah hidupnya. Pasti terarah. Gak mungkin gak terarah. Karena bahasanya Allah gini. Langsung saya terjemahkan aja. Pendengarannya dia, itu pendengaranku. Penglihatannya dia, itu penglihatanku. Ucapannya dia, itu ucapanku. Gerakan tangannya dia, gerakan kakinya dia, artinya apa yang dilakukan oleh dirinya, itu juga gerakan. Sungguh jikalau dia meminta, pasti aku kasih. Sungguh jika dia meminta perlindungan, pasti aku lindungi. Artinya apa? Dia selalu terarahkan, dimudahkan dalam kebaikan, dijauhkan dari kemaksiatan, diselamatkan dari segala sesuatu yang membahayakan, karena sudah mendapatkan mahabbah dari Allah. Kalau sudah sampai ke situ, tapi ada prosesnya, ada prosesnya. Ada seperti ngaji ini prosesnya. Sudah berapa kali pertemuan ini Pak Hari? Lebih dari 20 ya. Lebih dari 20. Nanti kalau khatam ke ibadah harus siap tasyakuran ini. Harus siap tasyakuran ya. Soalnya orang kok bisa khatam ngaji di masyarakat, artinya bukan terus kemudian di pesantren. Itu benar-benar keramat. Benar-benar keramat. Keramat itu bukan berarti terus keramat itu enggak. Keramat itu adalah kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah. Betul itu. Kalau benar-benar terus kemudian bisa khatam, ibadah dulu deh, bab ibadah dulu. Kalau sebelum khatam dipantang turun dari DKM kan gitu. Kalau enggak khatam berarti lanjut. Terus mana tadi Pak? Nah, kesunahan ini banyak dalam Jumatan, tapi ini mohon maaf ya, ini khusus utamanya bagi yang berangkat Jumatan. Berarti tugas ibu mempersiapkan, mengingatkan, bukan berarti kemudian leha-leha, cuek, bebek, enggak. Tetapi ayo ya, mandi dulu biar dapat kesunahan, ibu dapat pahalanya. Yang mandi suaminya, ibu dapat pahalanya. Jadi diterangkan Mandi Jumat itu kesunahannya itu boleh mulai dari munculnya fajar. Bukan fajar itu pojok, munculnya fajar. Pagi kok sudah niatan mandi Jumat itu sudah mendapat seperti dulu itu dipertanyakan ke kantor. Kan enggak mungkin bahasanya mungkin ya. Mungkin mandi di kantor, akhirnya sebelum berangkat ke
ke kantor mandi dulu sudah dapat. Tapi lebih baiknya itu mendekat pada waktu pemberangkatan ke masjid kalau bisa. Kalau nggak bisa ya mandi. Sunahnya untuk bagi yang hadir Jumat. Yang kedua, memakai baju yang paling bagus. Sunah ini, pakai baju yang paling cakep, paling bagus. Warna putih yang paling utama. Warna yang kedua adalah warna hijau. Memang benar ada kesunahan pakai gamis, pakai imamah, pakai ridak, selendang atau sorban. Terus kemudian, lah ini Ustaz Ihsan, yusannu ayyubalighal khatibu bi husnil hay'ah. Disunahkan bagi yang jadi khotib pol-polan pacake. Pol-polan pacake karena dia menjadi sorotan utama yang menyampaikan khutbah. Kalau sana semua antas ya wagah lemus macam. Kalau saya pernah pakai gamis wajib, nakep wajib. Pas duduk sih gini, waduh, nggak terbiasa dikasih apa dari apa itu namanya dari temennya yang haji kan, pas saya pakai tak pakai menekuk, gak terbiasa ya pakai yang ala seperti ini. Terus tanaduf, bebersih. Suaminya diingatkan, Bu, kalau Jumat suruh bersih rambutnya pokoknya rambut apa aja lah, kalau saya sebutkan rambut ketiak, rambut mana, pokok dibersihkan. Membersihkan kuku, membersihkan bau-bau yang gak enak, ya, disiapkan parfumnya. Kalau ada kesunahan tatoyub, parfumnya disiapkan. Tapi parfumnya juga yang jangan yang kemudian mengganggu orang, yang umum aja. Silver. At-tabkiru ilaiha, datang lebih awal. Tabkir itu mulai dari fajar sampai kemudian imam. Apa itu namanya imam sampai mulai khutbah. Kecuali imam, Ustaz. Kalau imam nggak disunahkan tabkir, nggak disunahkan rumput, nggak disunahkan datang awal. Imam itu nggak disunahkan tabkir, tapi disunahkan mepet, gagah. Dinanti para jamaah, terus kemudian dia gelendeng, kan gagah. Oh itu khotibnya. Makanya sunahnya itu, tapi jangan terlalu mepet, kasihan panitia. Kalau terlalu mepet kasihan panitia, bingung nanti panitia. Wah, akhirnya di situ cari buku khotbah cadangan ini. Nah, tapi saya pernah merepotkan panitia, macet kok di jalan apa gimana macet. Istighol fitoriki bikiraatin audikrin, menyibukkan diri untuk baca-baca Al-Quran atau baca-baca zikir atau bahkan berdoa pada waktu perjalanan menuju masjid. Pada waktu perjalanan menuju masjid itu disunahkan untuk berdoa, berzikir, itu termasuk mustajab pada waktu itu. Membaca surat Kahfi, boleh siang, boleh malamnya. Diterangkan yudhi'u lahum ma bainal jum'atain, mencerahkan, memadamkan auranya di antara dua Jumat yang dia bacakan surat. Auranya itu ada meskipun orangnya hitam, umpama maaf, orangnya hitam, orangnya gedabrus dan lain sebagainya secara umumnya fisik. Tetapi ketika di situ baca surat Kahfi itu auranya itu ada. Bu, mohon maaf, ustadz-ustadz yang kelihatan terkenal itu, kalau umumnya wajahnya orang itu seperti saya lah, gedabrus gak? Kalau saya enggak. Yang sono-sono lah, ustadz itulah gedabrus gak? Kalau umpama dia enggak ustadz loh, wajahnya kan ya sama Fajar jauh lah, gitu. Cuma karena beliau ini ustadz atau mungkin mengamalkan surat Kahfi, makanya aja surat Kahfi terus biar cerah. 2 tahun lagi biar tetap laku. Gitu. Surat Kahfi itu cerah, auranya itu cerah, meskipun orangnya hitam. Nggak tahu apakah jangan-jangan ini Mas Budi itu dulu bacanya Kahfi terus ini setiap Jumat. Itu benar. Jadi auranya itu seger, auranya cerah. Enggak masalah dia itu, kalau masalah hitam, masalah warna kulitnya itu busem, itu kan memang enggak bisa menolak wong dari lahir kan, aslul khilqah biasanya. Tapi ini agama itu sudah memberikan solusi, baca surat Kahfi setiap Jumat.
Jadi mencerahkan auranya, itu utamanya mencerahkan dirinya sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Membaca surat Kahfi ini enggak hanya laki-laki, Bu. Kalau ini enggak hanya laki, tetapi juga ibu-ibu. Bukan terus kemudian enggak mau cerah. Oh, saya sudah punya suami. Bukan itu niatnya. Jangan terus kemudian itu. Ya niatnya di situ yang baca Kahfi disuruh Allah lewat Rasulullah. Adapun masalah dipadamkan, dicerahkan, ya artinya supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang memperbanyak membaca sholawat. Sunnah iksar minas sholati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat. Iksar itu memperbanyak. Dikatakan kita mencapai memperbanyak sholawat dari Jumat itu berapa? Berapa sholawat? Berapa sholawat? Kalau sholawat tetap sunnah di hari Jumat. Ada kesunahan lagi, iksar itu memperbanyak. Dikatakan banyak itu berapa? Di sini diterangkan wa aqallul iktsari minha salasumi'ati marrah. Minimal dari kata iksar sholawat itu 300 kali minimal. 300 kali diterangkan seperti itu. Tetapi ya kalau tambah banyak lebih baik. Itu baru mendapatkan kata-kata atau kesunahan iksar sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 300 kali. Sambil tajakan sambil jalan motor sampai kantornya itu kan berapa menit motoran? 1,5 jam itu sudah ribuan sholawat itu. Sudah banyak itu. Nah itu diterangkan barang siapa membaca sholawat untukku 1 kali maka Allah membalasnya 10. Sholawat minallah rahmat. Sholawat minallah itu rahmat. Sholawat minal malaikat istighfar. Artinya apa? Ketika Allah membacakan sholawat untuk hambanya maksudnya menurunkan rahmat. Oleh karena itu ada sebagian ulama mengatakan kalau kalian malas ngaji atau lagi nggak semangat ngaji atau jiwanya itu lagi melenyot ngaji, berarti sholawatnya kurang loh. Berarti suatu saat kita kok lagi malas ngaji, lagi malas berbuat baik, berarti sholawatnya kurang. Karena tadi utamanya ngaji adalah wasiatnya Rasul. Kita sambungkan lagi supaya dengan berkahnya Rasulullah Allah menurunkan kepada kita rahmatnya sehingga kita semangat untuk mengaji. Insot wal istima' ilal khutbah, mendengarkan seksama khutbah. Kalau kok ngomong hukumnya makruh, tidak membatalkan Jumatan tapi hukumnya makruh. Tahiyatul masjid yusannu ayyusolliyaha arba'a raka'atin bi tasyahhudil wahidin. Ini ada amalan diterangkan di sini khusus di hari Jumat keterangannya gitu. Salat tahiyatul masjid pada waktu hari Jumat tentunya sebelum imam khutbah itu pelaksanaannya 4 rakaat. Pelaksanaannya 4 rakaat. Ini ada amalan 4 rakaat 1 kali tasyahud. Berarti tasyahudnya cuma tasyahud akhir. 4 rakaat tasyahudnya cuma tasyahud akhir. Dibaca setiap rakaat setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas 50 kali. Al-Ikhlas 50 kali. Sebelum imam masuk untuk memulai khutbah. Jadi tahiyatul masjidnya 4 rakaat. Tasyahudnya cuma 1 kali. Setiap rakaat setelah Fatihah baca Al-Ikhlas 50 kali. Kadang-kadang kita amalkanlah. Niatnya ya niat tahiyatul masjid. Kecuali imam sudah masuk untuk memulai khutbah. Di tengah-tengah khutbah ya kita dibolehkannya cuma 2 rakaat. 2 rakaat boleh diniati 2 sekaligus tahiyatul masjid plus qobliyah Jumat atau salah satunya, tapi lebih baik dua-duanya biar
dapat pahala semua. Yang dimaksud 2 rakaat cara singkat itu bagaimana? Nah, ada yang mengatakan cukup yang dijalani itu yang wajib-wajib saja. Nah, ada yang mengatakan seperti yang dijalani cukup yang wajib-wajib saja. Berarti Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, terus ruku, tomaknina, i'tidal, tomaknina. Jadi yang dijalankan yang wajib-wajib saja. Ada yang mengatakan bi ayyatruka tatwilahuma urfan. Umumnya urufnya dia tidak memperlama sholat. Sunnah tetap dijalankan tapi jangan panjang-panjang, jangan banyak-banyak. Jadi memang ada 2 pendapat disebutkan di sini. Yang mengatakan pertama yang dimaksud 2 rakaat ringan itu adalah cukup yang wajib saja yang wajib itu maksudnya rukun-rukunnya doang. Ada yang mengatakan sunnahnya boleh tapi jangan banyak, jangan panjang. Membaca surat yang pendek itu. Sekarang biasanya gimana Pak? Kalau yang 2 rakaat pada waktu imam sudah khutbah atau khatib sudah khutbah, menjalankan sunnahnya enggak? Menjalankan umumnya tapi enggak lama-lama gitu. Adamu ihtiba, disunahkan duduknya tidak duduk ihtiba. Ihtiba itu bahasa makna gandulnya itu lungguh ason-ason. Lungguh ason-ason itu lungguhe kaya asu. Asu itu anjing. Jadi ini makruh ini. Jadi dengar di khutbah sambil duduknya itu ihtiba itu seperti ini. Nah, ini hukumnya makruh, sunnahnya. Terus sunnah lagi memperbanyak doa. Karena pada waktu Jumat itu adalah ada waktu disunahkannya, di waktu diijabahinya doa. Ada yang mengatakan di antara 2 khutbah, ada yang mengatakan adalah akhirus sa'atin min yaumil jumu'ah. Yaitu apa? Kalau akhirus sa'atin min yaumil berarti setelah asar di hari Jumat. Itu juga termasuk waktu diijabahinya doa. Terus di antara imam atau khatib khutbah. Wah, kalau seperti itu berarti ibu nggak bisa dong. Ibu kalau suaranya khutbahnya kenceng ya didengarkan aja. Nanti kalau sudah di antara 2 khutbah, ibu berdoa. Atau kalau yang nggak tahu ya doanya setelah asar dipol-polkan itu. Terus termasuk kesunahannya lagi adalah al-ityanu bil musabbihat. Zikir musabbihat. Ini dalam hadisnya Rasulullah, barang siapa zikir musabbihat ini setelah salam, sebelum kedua kakinya bergerak atau beralih posisi, dan sebelum dia ngomong yang lain, zikir musabbihat ini ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Pasti dosanya diampuni oleh Allah yang terdahulu dan dia dijaga dari Allah untuk melakukan dosa setelahnya. Zikir musabbihat, tahu zikir musabbihat enggak? 7777 itu loh. Ini hadisnya Kanjeng Nabi ini, ajarannya Rasulullah. Itu Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Jadi memang kalau mungkin di kampung atau di mana kan ada yang dijarkan, dibanterkan. Karena kalau nggak dijarkan itu namanya jamaah itu orang awam itu kadang nggak tahu harus dijarkan bareng-bareng ayo. Tapi kalau kemudian kita nggak jar, kita sudah paham ilmunya, sudah paham keterangan dari Rasulullahnya, yaitu dijalani aja. Jadi setelah salam kemudian baca Fatihah 7 kali, baca Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Itu maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Pasti dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus memang ada kekhususan tertentu melaksanakan sholat tasbih di hari Jumat. Nah ini Bu nggak masalah Bu, sholat tasbih di hari Jumat ada kekhususan sholat tasbih di hari Jumat. Sholat jamaah subuh di hari Jumat, tahari.
Tahari itu berarti benar-benar menanti-nanti subuhnya di hari Jumat. Itu ada kesunahan. Kalau sunah-sunah yang terkait apa itu namanya khotib juga banyak Ustaz Ihsan. Jadi khotib, jadi imam itu banyak sekali kesunahannya. Tapi kita kan nggak ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Lanjut ya? Lanjut. Baru setengah jam tambah 5 menit atau 10 menit lagi lah. Faslun wa sholatul idaini sunnatul muakkadatun. Sholat idaini, sholat idaini yakni sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu bukan wajib, baik bukan wajib fardu ain atau bukan wajib yang berupa fardu kifayah, melainkan sunnah yang dikukuhkan. Yakni sunnah kok muakkadah berarti selalu dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wahya rakaatani yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihrami wa fis saniyati khamsan siwa takbiratil qiyam. Salat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu prakteknya adalah 2 rakaat. Prakteknya ialah 2 rakaat, disunahkan bahasanya. Sunnah lebih, enggak wajib. Sunnah. Di rakaat yang pertama itu ada kesunahan takbir 7 kali. Di rakaat kedua takbir 5 kali. Takbir 7 kali ini selain takbiratul ihram. Hitungannya kalau takbir yang 5 kali di rakaat kedua selain takbir dari sujud ke atas. Itu sunnah. Kalau umpama suatu saat imamnya itu lupa enggak baca takbir 7 kali 5 kali, ya enggak masalah. Maknanya gimana baca enggak perlu. Tidak perlu diterangkan ketika wa idza tarakal imam at-takbirati falayati bihal makmum. Jika imam terlanjur tidak membaca takbir-takbir sunnah itu, maka makmum tidak perlu membacanya. Karena nanti posisi dari mutabahnya jamaknya terlihat mencolok perbedaannya dan itu enggak diperbolehkan. Artinya gimana? Diterangkan bahwa ayyukabbiru fi rakaatil ula sab'a takbiratin yaqinan baina du'ail istiftahi wa ta'awudi. Jadi takbir di rakaat yang pertama itu adalah Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, di sela-sela Allahu Akbar ayaqula baina kulli takbirataini al-baqi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau sudah terlanjur membaca Al-Fatihah, sudah terlanjur membaca Al-Fatihah, maka sudah hilang kesempatan kesunahan membaca kesunahan takbir. Sudah membaca Al-Fatihah. Tapi kalau kemudian terlanjur ta'awud enggak, yang dijadikan kemudian kehilangan kesempatan baca takbir adalah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhtubu ba'dahuma khutbataini yukabbiru fil ula tis'an wa fis saniyati sab'an. Dan disunahkan ada khutbah Id, hukumnya sunnah. Prakteknya setelah sholat Id. Prakteknya setelah sholat Id, di khutbah pertama diawali takbir 9 kali, di khutbah kedua diawali takbir 7 kali. Makanya dengan kepahaman seperti ini kadang-kadang orang ya agak nakal gitu. Nakalnya gimana? Setelah sholat terus kemudian langsung buyar. Banyak yang pulang. Bahasanya khutbahnya hukumnya sunnah aja kok. Bukan seperti itu. Eman setahun sekali. Masa nggak sempurna ngejalaninya?
Apalagi ada kesan meremehkan sunnah. Ditanya kok kamu pulang, khutbahnya sunnah aja kan. Kan itu kan kesannya meremehkan sunnah. Jangan sampai ada ucapan-ucapan seperti itu. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil 'id ila idkhul imam fi sholati wal adha khalfa sholawatil mafrudati min shaumi yaumi arafah ila asri min akhir yaumit tasyrik. Pada hari raya Id itu ada kesunahan yang namanya takbir, yang dinamakan takbir mursal dan takbir muqayyad. Takbir mursal ini ada di Idul Fitri, juga ada di Idul Adha. Mulai terbenamnya akhir Ramadan, malam hari raya. Bebas, siapapun boleh untuk mentakbirkannya, dan di tempat manapun juga boleh. Yang penting tidak di dalam WC banter-banteran, enggak. Jalan dan pohon bebas, namanya takbir mursal, Idul Fitri maupun Idul Adha. Kalau takbir muqayyad itu takbirnya setelah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Kesunahannya mulai dari subuh hari Arafah, yaitu tanggal 9. Bukan berarti mendahului lebaran itu. Jadi malamnya itu kan takbir mursal Idul Adha. Subuh sebelumnya itu setelah sholat sudah ada kesunahan takbir muqayyad sampai tanggal 13 asarnya itu baru selesai. Selesai. Banyak sekali kesunahan yang ada di dalam hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, termasuknya mandi, meskipun tidak hadir di sholat, tetapi kesunahan mandinya itu ada. Tidak hanya mandi, pakai pakaian yang baru, termasuk pakaian baru itu juga sunnah jika lo mampu. Memang betul, sebenarnya itu bukan masalah pakaian barunya yang ditekankan, tetapi keimanannya yang tambah kuat, ketaatannya yang tambah kuat. Tetapi pakaian bagus, utamanya pakaian baru itu juga sunnah. Karena apa? Menghormati hari raya. Jadi sunnahnya pakaian baru itu menghormati hari raya, bukan berarti enggak sunnah. Kalau bahasanya gini, kalau hari Jumat, utamanya yang hadir Jumatan, sunnahnya kan baju putih, sekalipun tidak baru. Kalau hari raya, yang hadir maupun tidak, sunnahnya baju baru meskipun tidak putih. Kaitannya seperti itu. Niatnya bukan ajang pamer-pameran, tapi niatnya adalah untuk menghormati hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti akan jadi tasawuf, akan jadi bentuk ibadah. Tapi yang penting sopan bajunya, bukan baju-baju yang enggak sopan. Cukup demikian kajian pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan dari Bapak ataupun Ibu yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai takbir yang 7 kali dan 5 kali, jika kita datang telat, imamnya udah takbir ke-4 kali atau 2 kali atau berapa kali, itu imam kan baca Fatihah, kita tambahin lagi apa enggak? Yang kedua, kalau kita masbuk, itu kita takbir lagi belum? Masbuknya di rakaat kedua. Iya. Terus tambah 1 rakaat lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek daripada jamaah di sholat Id, makmum dan imam. Tadi kan sudah disinggung. Bahkan ketika imam tidak membaca takbir-takbir yang sunnah tersebut, tidak perlu bagi makmum untuk membaca sendiri. Karena apa? Yang ditekankan adalah mutabaah. Mutabaah itu mengikuti imam. Sehingga jika ada seorang makmum ketinggalan takbir-takbir sunnahnya imam, katakanlah imam sudah takbir sampai ketiga, keempat, dia baru masuk sholat, maka tinggal mengikuti, tidak perlu menambali. Karena yang ditekankan adalah mutabaah, tinggal mengikuti, tidak perlu kemudian
mengegulkan harus sampai 7, harus sampai 5. Dengan mutabanya tersebut nanti akan ikut mendapatkan fadilah itu. Itu yang ditekankan itu. Apalagi terus kemudian masbuk. Kalau masbuk berarti di rakaat yang kedua kan mengikuti 5. Lantas di rakaat yang keduanya makmum, dia kan rakaat pertama kan, ya 5 aja, mengikuti imam. Nanti di rakaat kedua, lah dia rakaatnya keberapa? Kan kedua, berarti berapa? 5. Jadi posisinya sesuai. Kalau tadi posisinya masih jamaah, bahasanya adalah mengikuti imam. Kalau di posisi dia sudah selesai bersama imam, melanjutkan tambah 1 rakaat, berarti dia tetap takbirnya 5, nggak perlu 7. Jadi konsepnya adalah mengikuti imam. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu nggak bertanya? Ya silakan Bu, boleh bebas, nggak harus tema kali ini. Oke. Terima kasih Bu. Jadi konsepnya gini Bu, ya. Dan bukan hanya Ibu yang bertanya, tetapi juga kita semua yang mempunyai keluarga. Konsepnya gini, ada hubungan atau tanggung jawab khusus orang tua kepada anak. Pertanyaannya kan tadi gini pertanyaannya. Pertanyaannya adalah sebatas mana atau sampai kapan orang tua punya tanggung jawab menyuruh sholat kepada anaknya, kan gitu. Apakah sampai balik atau melebihi daripada balik, terus ketika melihat anaknya nggak sholat itu tetap diperintah. Gini Bu, konsepnya gini, ada tanggung jawab khusus, kewajiban khusus, hubungan khusus antara orang tua sama anak. Bahkan tidak hanya orang tua anak, tetapi wali juga. Wali itu maksudnya umpama nggak ada orang tuanya, anak ini dipasrahkan kepada seseorang. Atau kemudian contohnya adalah anak ini berada di panti asuhan. Pokoknya orang yang mengurus anak ini, kan bisa saja orang tua ataupun orang lain. Orang tua ini mempunyai kewajiban terhadap si anak. Diterangkan dalam hadis Nabi itu kan memerintah mereka sholat di usia 7 tahun dengan ada bentuk tahdid. Tahdid itu agak menakuti, tapi nggak ada action artinya untuk memukul dan lain sebagainya, nggak ada. Pokoknya ayo sholat, kalau nggak sholat nanti disiksa nanti, dikit-dikit seperti itu. Kalau sudah umur 10 tahun, maka prakteknya ada bentuk action. Actionnya adalah ketika nggak mau nurut, maka diceplek atau dihukum apa, pokoknya ada action untuk menghukum. Yang penting tidak sampai melukai, tidak sampai ada timbul luka yang membekas, karena itu akan menimbulkan trauma kepada si anak ketika jika ada luka. Tapi tak terangkan dulu, muru auladakum bisolat, muru sofia bisolat. Sholat ini nggak hanya sholat tuh maksudnya.
Kalau kita letterlek pahaman itu, apakah cukup? Anak kita ini, sono berangkat ke musola sholat, sono berangkat ke masjid sholat, nggak cukup itu. Itu cuma sampel. Sholat itu hanya sampel dari Allah. Sholat itu hanya sampel, nggak cukup. Kemudian orang tua, anak ini nggak tahu apa-apa, caranya sholat nggak tahu, sholat itu untuk apa, menyembah siapa nggak tahu, sono datang ke masjid sholat, itu belum menggugurkan kewajiban. Orang tua itu belum menggugurkan. Lalu anak nggak tahu apa-apa, cuma disuruh sholat. Sholat itu syaratnya bagaimana, taktiknya bagaimana, yang disembah siapa. Makanya Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah yang menyampaikan kenapa kok disuruh pakai sholat, karena sholat ini sampel. Di dalam sholat itu ada apa aja harus diajarkan. Sholat itu menyembah siapa? Menyembah Allah. Maka harus mempelajari siapa sih Allah, sifat-sifatnya itu apa. Artinya mengenal Allah. Namanya ilmu tauhid yang dasar. Nah, yang membawa sholat, yang menerangkan tentang Allah pertama kali itu siapa? Dikenalkan, yaitu Rasulullah. Diterangkan Rasulullah itu siapa, namanya, biografinya bagaimana, kan gitu. Lantas kemudian sholat itu untuk apa utamanya? Melaksanakan kewajiban, menghindarkan dari kemungkaran. Perkara yang wajib itu apa aja? Perkara yang haram itu apa aja? Yang umum-umum gitu. Lantas di dalam sholat praktiknya bagaimana? Oh, ada praktek, ada syarat, ada rukun, ada sunnah, ada perkara yang membatalkan. Itu juga harus diajarkan. Tanggung jawab orang tua. Jadi enggak hanya perintah sholat, enggak. Itu adalah maknanya itu. Kenapa pakai sholat? Simple. Karena sholat ini adalah bentuk benar-benar penghambaan diri kepada Allah. Lah orang tuanya nggak mampu, pasrahkan kepada guru ngaji. Pasrahkan, ini saya nggak mampu untuk mengajari saya, terkait tanggung jawab saya kepada orang tua, tolong ini diajar. Makanya seperti di lingkungan saya itu nggak cukup kita cuma mengajarkan, mengajarkan Iqra itu nggak cukup untuk memenuhi kewajiban anak. Makanya terus kemudian saya masukin kurikulumnya, masuk ke pelajarannya, ada aqidatul awam, masalah akidah yang dasar, kemudian praktek ibadahnya, terus itu yang wajib dulu. Kalau itu mereka sudah memahami, sudah bisa menjalankan, maka nggak masalah. Memperbanyak hafalan Qurannya nggak masalah. Sekarang ada orang yang digebu-gebu itu penampilan dia hafal banyak surat-suratan, hafal banyak jujusan, tapi dia nggak paham akidah 50. Dia nggak paham benar-benar praktek sholat. Bahkan mohon maaf, yang perempuan nggak paham terkait aturan haid, aturan nifas. Itu kan saya juga sebagai seorang guru di anak-anak tersebut kan ya nanti ikut menanggung juga. Makanya yang wajib dulu untuk anak itu harus disampaikan. Kalau orang tua nggak mampu, pasrahkan kepada yang mampu. Tidak hanya menambah hafalan Qurannya, boleh menambah Qurannya, tapi yang wajib-wajib dulu ini harus disampaikan. Harus disampaikan, itu merupakan tanggung jawab orang tua. Sampai kapan seperti itu? Sampai rusdun. Bahasanya kitabnya itu sampai anak itu rosyid atau rosyidah. Rosyid itu artinya pinter. Pinter itu bukan berarti IQ-nya tinggi, tidak. Tapi yang dimaksud rusdun atau rosyid, rosyidah ini adalah anak ini wis dunung. Tahu dulu nggak Bu? Faham akan kewajibannya. Udah dewasa. Oh, saya itu memang kewajiban sholat praktiknya seperti ini, yang aku sembah itu ini. Terus dia sudah paham, terus kemudian sudah bisa caranya. Lah itu sudah selesai. Jadi tidak terikat dengan balik, tetapi sampai anak ini benar-benar dunung. Dunung itu jalur itu dewasa. Oh, kamu sholat,
udah tahu dia caranya sholat. Baca Quran 2 tahun tuh minimal sudah tahu caranya baca Al-Fatihah. Kalau udah seperti itu, udah selesai tanggung jawab orang tua terkait kepada anak. Udah selesai, nggak akan dituntut lagi nanti di akhirat. Terus kemudian satu rumah lihat anaknya enggak, dia sebenarnya sudah dunung, sudah paham, tapi anaknya enggak sholat. Itu maksudnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, umum. Jadi umum, tidak hanya kepada anaknya doang, tapi kepada siapapun. Kalau kita lihat orang tersebut enggak sholat, maka kita sikapnya adalah mengajak kebaikan, menyuruh meninggalkan kemungkaran. Itu. Kepada anak yang belum balik, belum rujuk tadi, sikap kita hanya kemudian mengarahkan, memberi ilmu. Kok dia iya maupun tidak, urusan dia. Yang penting kita ada gerakan untuk mentaati perintahnya Rasulullah. Dia nganut maupun tidak, masih gitu-gitu aja ndablek nakal, kita sudah tidak mempunyai tanggung. Yang penting ada action dari kita, tidak membiarkan. Seperti hanya gitu, kita di dalam rumah ada anak kita yang nggak sholat, ada keluarga kita yang nggak sholat. Yang penting kita ingatkan aja, loh kalau kamu nggak sholat, nah itu sudah kita masuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak harus dipaksa, kamu harus sholat, sekarang sholat tangannya gini, nggak perlu. Yang penting kita sudah action untuk mengingatkan. Paham Bu? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Kita lanjut. Samping, ya. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Semoga yang kita kaji pada malam ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua, mendatangkan keberkahan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.